warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan moderator. Saya Suci Wulan Fitria Putri selaku salah satu pemateri tentang korupsi dalam perspektif agama. Baik, langsung saja. Korupsi dalam perspektif Islam. Perilaku korupsi adalah harta berdimensi haram karena korupsi menghalalkan suatu cara yang telah memang diharapkan, dan korupsi merupakan wujud manusia yang tidak memanfaatkan kekuasaan dalam memperoleh rezeki Allah. Secara teoritis, kedudukan korupsi merupakan tindakan kriminal atau jinayah atau jarimah, di mana bagi pelakunya diancam dengan hukuman hudud atau had dan juga hukuman ta'zir. Nah, dalam Islam, korupsi telah dibagi dalam beberapa jenis. Berdasarkan fikih jinayah atau hukum pidana Islam, korupsi yang pertama yaitu ghulul atau penggelapan. Definisi ghulul secara terminologis dikemukakan oleh Rawas Qora-Ardi dan Hamid Sadiq Quraiji yang diartikan mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya. Akan tetapi dalam pemikiran berikutnya berkembang menjadi tindakan curang dan khianat terhadap harta-harta lain seperti tindakan penggelapan seperti baitul mal, penggelapan harta milik bersama kaum muslimin, harta bersama dalam suatu kerja bisnis, harta negara dan lain-lainnya. Kata ghulul terdapat dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 161, di mana Allah berfirman, mohon maaf ini kayak kurang jelas ya, jadi Suci baca lewat sini. Wa ma kana linabiyyin ayyuwalla wa may ya'lul ya'ti bima dhalla yaumal qiyamah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Di mana artinya tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta atau rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatinya itu. Next, yaitu ada ghasab atau mengambil hak atau harta orang lain. Menurut Dr. Nurul Irfan, MA, ghasab adalah mengambil harta atau menguasai hak orang lain tanpa izin pemiliknya dengan unsur pemaksaan dan terkadang dengan kekerasan yang dilakukan dengan cara terang-terangan. Karena ada unsur terang-terangan, maka ghasab berbeda dengan pencurian, di mana salah satunya adalah pengambilan barang secara sembunyi-sembunyi. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29, Allah berfirman, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili ila an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Lanjut, ada khianat. Al-Syaukani mendefinisikan khianat yaitu seorang yang diberi kepercayaan untuk merawat, mengurus sesuatu barang dengan akad sewa, menyewa, dan titipan. Tetapi sesuatu itu diambil dan orang tersebut mengaku jika barang itu hilang atau mengingkari bahwa barang sewaan tersebut ada padanya. Dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 27 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allaha wa rasulahu wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, yaitu Nabi Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahuinya. Mayoritas ulama Syafi'iyah lebih cenderung mengategorikan korupsi sebagai tindakan pengkhianatan karena pelakunya adalah orang-orang yang telah dipercayakan untuk mengelola harta kas negara. Lanjut, ada al-maksud, yaitu pungutan liar. Secara istilah, al-maksud dapat diartikan perbuatan yang berupa mengambil apa yang bukan haknya
dan memberikan kepada yang bukan haknya pula. Dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa pelaku kezaliman akan rugi karena kebaikan-kebaikan selama hidup bisa jadi akan dipindahkan kepada pihak yang teraniaya. Dalam dalam riwayat Imam Abu Daud dari Uqbah bin Amir, Nabi SAW bersabda, La yadkhulul jannata sahiban muksin, tidak akan masuk surga pelaku pungutannya. Islam. Baik, langsung saja. Saya nama ini akan membacakan materi tentang korupsi dalam perspektif agama Kristen. Dalam agama Kristen, korupsi juga sebuah tindak pidana yang tidak dibenarkan. Yesus dan keteladanannya adalah contoh nyata perang terhadap korupsi, dan Allah Bapa menjamin umatnya untuk hidup berkecukupan dengan syarat mengikuti jalannya. Di dalam agama Kristen, baik Katolik maupun Protestan, korupsi sangat dilarang karena satu, korupsi identik dengan mencuri. Dalam 10 perintah Tuhan, larangan ke-8 adalah larangan untuk mencuri. Dalam Keluaran 20 ayat 15, Allah berfirman, jangan mencuri. Demikian jelasnya larangan Tuhan untuk tidak mencuri. Sementara itu, korupsi adalah mencuri dengan cara diam-diam, dengan cara harus mengurangi hak negara atau orang lain demi kepentingan pribadi. Yang kedua, korupsi adalah perbuatan melanggar hukum. Dalam Alkitab juga menyebutkan bahwa orang Kristen pun selain wajib taat perintahnya juga berlaku sama terhadap hukum yang berlaku. Ini jelas tertulis dalam Roma 13 ayat 3 yang menyatakan ketika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, karena ia juga berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Berbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Yang berikut, korupsi adalah tanda ketamakan manusia. Tuhan sangat mengutuk manusia yang tamak. Dalam cerita di Alkitab, orang-orang tamak akan diberikan hukuman karena ketamakannya itu. Seperti pada cerita Gehazi, pelayan Nabi Elisa yang mengambil pemberian panglima kerajaan Aram, yakni Naaman, atas kesembuhannya dari penyakit kusta. Alih-alih ingin mendapatkan hadiah yang ditolak Nabi Elisa, Gehazi malah mendapat tulah berupa kusta yang sebelumnya diderita Naaman. Mulai dari materi kami, yaitu pandangan terhadap korupsi dalam agama-agama di Indonesia umumnya menentang praktek korupsi. Nilai-nilai kejujuran, integritas, dan keadilan ditekankan dalam ajaran Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Meskipun demikian, implementasi nilai-nilai ini dapat bervariasi di masyarakat, dipengaruhi oleh faktor budaya dan tata nilai lokal. Korupsi dianggap sebagai pelanggaran moral yang dapat merugikan kesejahteraan bersama. Ketika kita membangun korupsi, kita membangun fondasi masa depan yang kuat. Selain itu,